gitu. Hmm. Karena kalau nanti uangnya sudah diambil ke pengadilan, dia nggak dapat apa-apa, Bunda. Orang yang dibantu juga ngerti gitu, nggak kemudian yang dibantu ini mimpinya macam-macam. Kalau orang itu nggak sadar dibantu malah mimpi macam-macam, malah nanti tidak. Saya melihat juga dia teriak-teriak. Saya kadang-kadang miris juga, jengkel juga saya. Yang kau teriakin apa, Gus? Yang bikin masalah ya kamu, gitu loh. Kau bikin masalah, kau teriak-teriak. Emang uangmu? Nah, itu kan bukan uangmu. Itu uang donatur. Apa hak kamu untuk teriak-teriak untuk minta itu uang saya? Sejak kapan kau dapat uang itu? Kan urusan tangan orang. Ini saya katakan tuh, udahlah Gus, kau tuh merendahlah, nggak usah udah ditolong sombong gitu loh. Aku dapat informasi dari Bang Denny Sumargo dan juga keluarga terkait dia udah ditawarin uang untuk pengobatan operasi, dikasih 200 juta. Dia bilang uangnya nggak cukup. Dia mau ke Singapura, dikasih 300 juta. Dia masih nggak mau. Siapanya si Agusnya masih nggak mau? Yang padahal itu uang pribadi dari Bang Denny Sumargo, bukan dari uang donasi. Jadi dikasih duit sama Denny 300, itu udah mentok 300 juta. Dia minta 300 juta, itu juga dia nggak mau. Dia nggak mau. Maunya berapa? 10 miliar. Kata dia itu nggak cukup untuk biaya dia nanti dia pulang ke Aceh untuk pengobatan di Singapura. Dia mau ke Singapura, nggak mau ke di Indonesia. Ih, sombongnya, sombongnya, sombong, sombong, sombong bener. Ada ya manusia sombong kena petaka ya, sombong bener. Ya Allah, sombong. Kok ini kadang kanan, kadang kiri, kadang dua-duanya. Ini yang mana yang benar perbannya ya? Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang kasus Agus Salim. Kemensos turun tangan terkait donasi. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Terus Gusman akan datengin Agus atau Agus datang ke Kemensos untuk menyelesaikan ini semua, Bunda. Jadi kamu nggak perlu kesana-sana lagi. Nanti setelah dari pertemuan itu kita bertemu beramai-ramai maunya seperti apa, gitu. Karena kalau nanti uangnya sudah diambil ke pengadilan, dia nggak dapat apa-apa, Bunda. Biar nggak capek kau, Nopi, masih banyak lagi yang perlu kau bantu. Ya, pokoknya Bunda ngedukung kau. Tidak ada, untuk saat ini kau yang paling unik dan klasik, kau yang paling the best wanita Indonesia yang harus dapat penghargaan dari Pak Prabowo untuk membantu dan mengurangi kerjaan negara untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Amin, amin. Semangat Nopi, ya. Satu Indonesia yang berpikiran positif pasti ngedukung kau. Amin, amin. Ya, tetap pada jalurmu yang seperti itu. Tetap mencari orang-orang yang membutuhkan, ya. Limpahan ladang pahala buat kau nanti. Ya, amin, amin. Sehat selalu ya Nopi. Terus gimana itu? Jadi kalau udah kesana jadi udah ke pengadilan jadi duitnya. Jadi ada dua pilihan. Kalau misalnya Kemensos yang turun tangan, dia akan dapat pengobatan, sisa uangnya akan dialokasikan ke orang yang lebih membutuhkan lainnya. Jadi dia hanya dapat uang pengobatan. Tapi kalau ke pengadilan, dia nggak dapat uang apapun. Kalau uangnya digugat ke pengadilan. Kemarin aku dapat informasi dari Bang Denny Sumargo dan juga keluarga terkait dia udah ditawarin uang untuk pengobatan operasi, dikasih 200 juta. Dia bilang uangnya nggak cukup. Dia mau ke Singapura, dikasih 300 juta. Dia masih nggak mau. Siapanya si Agusnya masih nggak mau? Yang padahal itu uang pribadi dari Bang Denny Sumargo, bukan dari uang donasi. Jadi dikasih duit sama Denny 300, itu udah mentok 300 juta. Dia minta 300 juta, itu juga dia nggak mau. Dia nggak mau. Maunya berapa? 10 miliar. Kata dia itu nggak cukup untuk biaya dia nanti dia pulang ke Aceh untuk pengobatan di Singapura. Dia mau ke Singapura, nggak mau ke di Indonesia. Ih, sombongnya, sombongnya, sombong, sombong,
Makanya Sombong tadi bener. Ada ya manusia sombong kena petaka ya. Sombong bener. Ya Allah, sombongnya nggak mau ke. Jadi dia nggak mau ke ini, nggak mau ke Malaysia, nggak mau ke Indonesia, maunya ke Singapura. dia mau ke Singapura Bunda. Mau Jadi foto- buat mau dia mau apa dia? Dia mau berfoto di patung singa. Ada ya. dia bilang 300 juta nggak cukup katanya gitu. Jadi si Bang Denny itu mau ngasih dia 200. Terus dia minta 200 terus tambah lagi 300 tapi masih nggak mau. luar biasa ya. Ya Allah, ya Allah. Oh, Pak Denny udah Coba sebegitu tanya banget. coba tanya sama anak-anak Bunda Bawani, mau nggak ngasih dia 50 juta? Kasihan lihatnya, saya bisa melihat depresinya udah tinggi banget. Kejiwaannya juga mungkin udah mengalami masalah. Tapi ya mau gimana Gus? Mau gimana? Mau cepet? Apa lama? Mau masih ada buat berobat? Apa hilang? Ya mau gimana Gus? Gitu loh, maksudnya kita nih mau bantu semua kok. Cuman kan kubu sana maunya begini, kubu sini maunya begini. Saya kan cuma orang tengah ya, makanya saya fasilitasin aja. Ya kembali ke Agus. Ya tapi kalau Agus nggak mau ya sudah, orang juga nggak bisa paksa toh. Kalau pidananya itu kemungkinan penyelewengan, laranya lebih ke sana sih. Tapi Pak Gus Menteri nggak mau, kasihan. Kalau bisa jangan, makanya beliau mau turun tangan untuk ngasih waktu kayak gini. Banyak kerjanya loh, Pak Menteri itu lebih sibuk. Bukan cuma ngurusin satu orang loh. Kasihan loh Pak Menteri ini. Janganlah. Udah sampai kalau sampai dipanggil Pak Menteri mau ketemu, masih juga. Udah Pak, saya bilang sama Pak Menteri, biar saya beresin ya Pak. Berarti kalau aku tidak nyampe penyelesaiannya, kemudian suatu turun. Ya, saya beresin. Dan itu masih sakit rasanya. Keras kok. Guys, video Agus yang ini udah lihat EPP kalian belum guys? Pagi-pagi bukan serangan Padan, malah serangan Agus. Komentar-komentar netizen bikin ngakaknya kita review. Air mata Agus nggak ada bu. Mana air mata? Tapi kenapa seluruh dunia mengecam Agus? Siramlah. Aku bisa rasain apa yang dirasakan Agus, pasti rasa sedih dan mendalam. Tolonglah dia Tuhan, segera air rasa sakitnya dan segeralah tempatkan dia. Pagi-pagi nungguin serangan fajar, malah dapat serangan. Nebak bau mik. Setelah Agus sedih terbitlah Agus bukan orang jahat. Ya Allah, ambillah dia supaya tidak merasakan sakit lagi ya Allah. Kok aku sedih banget lihat Agus seperti ini ya. Allah, angkatlah rasa sakitnya dan tempatkanlah Agus. Aku sedih sama Agus, aku juga sedih. Jam 1.30 belum juga datang serangan. Laki-laki tidak bercerita, tapi Agus cerita, mana pakai mic lagi. Air matanya mana sih sama. Baru juga bangun tidur dikasih tontonan yang bikin ngantuk lagi. Itu mic-nya mau dimakan terus nggak boleh dan dia kayaknya pantas banget kalau nyanyi rock. Tetap akan menggugat. Semua pihak yang terlibat. Loh iya dong, bukan dananya terus diserahkan. Mau begitu? Setelah diserahkan kita menggunakan, kita pidanakan karena menggunakan dana yang ilegal. Kan nggak akan selesai gitu loh masalah ini. Perdamaian pun juga, ya begitu. Harapan saya perdamaian ini terjadi di pengadilan, ada majelis hakim. Kan bahwa perdamaian itu deadlock, makanya kita muncul. Terus apa fungsi kita? Apa fungsi polling? Kalau harus kembali ke sana gitu loh. Mundur, yesterday's gone. Selesai udah, yang lalu-lalu udah. Kenapa harus kembali ke sana? Ada apa? Disitulah kami tidak menghentikan polling. Kami masih mempersiapkan gugatan. Jadi kalau hasil dari perdamaian nanti itu terjadi dan tidak berimbang, kita tetap akan menggugat. Semua pihak yang terlibat. Loh iya dong. Kisruh uang donasi sebesar 1,3 M untuk Agus Salim korban penyiraman air keras. Kementerian Sosial turun tangan.
Hal ini didasari menyusul kedatangan Denny Sumargo ke Kementerian Sosial untuk meminta bantuan menyelesaikan permasalahan tersebut. Mensos RI Saifullah Yusuf mengungkapkan, pihaknya telah bertemu dengan Denny Sumargo, Pratiwi Novianti untuk membahas berbagai hal terkait penggalangan uang donasi untuk Agus Salim. Tak hanya itu, Kemensos tetap membuka ruang mediasi dengan Agus Salim agar permasalahan ini segera terselesaikan. Pihaknya berharap ke depannya permasalahan donasi Agus bisa dijalankan dengan baik melalui mediasi yang akan digelar. Kemudian Mensos memilih untuk menfokuskan pengobatan mata Agus Salim dari donasi yang sudah terkumpul hingga saat ini. Sebelumnya Denny Sumargo memenuhi undangan Kementerian Sosial atau Kemsos untuk menindaklanjuti masalah uang donasi Agus Salim. Permasalahan uang donasi korban penyiraman air keras itu dinilai sudah melebar yang menyebabkan banyak pihak yang dirugikan. Kedatangannya kemudian disambut baik oleh Kemensos dan menilai masalah ini bisa terus memperburuk suasana dengan banyak melibatkan aspek. Kemensos dikatakan Densu biasa disapa akan ikut terlibat dan membuka mediasi antara Agus Salim dengan Novianti atau Novi dalam masalah donasi ini. Pihak Kemensos berupaya untuk memfokuskan pada pengobatan mata Agus dari hasil donasi tersebut. Diketahui Agus Salim, korban penyiraman air keras di Jakarta Barat, melaporkan YouTuber Pratiwi Novianti ke polisi. Pelaporan ini buntut kisruh uang donasi yang diterima Agus 1,5 M. Sebelumnya Pratiwi Novianti menuding istri Agus tidak menggunakan uang donasi tersebut sebagaimana mestinya untuk berobat. Agus justru membagi-bagikan uang donasi itu ke sejumlah anggota keluarganya. Diketahui uang donasi itu didapat Agus dari warganet berkat bantuan Pratiwi Novianti.